Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Selamat pagi anak cerdas. Berjumpa lagi dengan Bu Devi. Kita belajar secara online. Apa kabar pagi ini anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah. Seperti biasa, pesan Bu Guru, selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan patuhi protokol kesehatan. Baiklah anak hebat, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, agar kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk memahami pelajaran kita pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 5, Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah: yang pertama, setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. 4. Siswa mampu mengkomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Kelima, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Keenam, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menuliskan laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani. Berikut ini adalah contoh-contoh pahlawan nasional. Yang pertama, pahlawan kemerdekaan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa yang telah berjuang melawan penjajah untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, contohnya adalah pahlawan olahraga, yaitu orang-orang yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di tengah mata dunia. Yang ketiga, pahlawan pendidikan. Mereka adalah Bapak Ibu guru kita yang telah berjasa mendidik putra-putri bangsa untuk menjadi orang yang berguna dan lebih sukses ke depannya. Pahlawan nasional diberikan kepada para pejuang yang berjasa kepada negara Republik Indonesia, berjuang dalam negara Indonesia, dan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut ini adalah gambar para pahlawan nasional kita. Kalian bisa perhatikan satu persatu ya nak. Di sana ada contohnya pahlawan Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, atau Patimura, Sultan Hasanuddin, Raden Ajeng Kartini, dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan nasional kita. Nanti kalian bisa mempelajarinya satu persatu. Berikut ini ibu mempunyai 3 buah gambar. Kalian perhatikan satu persatu gambar tersebut.
Lalu jawablah pertanyaan di bawahnya. Yang pertama, apa yang mereka lakukan? Kalian jelaskan satu persatu dari gambar tersebut. Yang kedua, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Yang ketiga, hal baik apa yang bisa kamu contoh? Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita bisa menolong orang di saat mereka hendak menyeberang jalan raya. Atau kita membantu orang yang terjatuh di jalan. Atau kita bisa juga menolong orang-orang fakir miskin atau kaum duafa yang membutuhkan bantuan kita. Sedari kecil, sebaiknya kita biasakan untuk saling berbagi dan membantu sesama. Menolong orang korban bencana banjir. Atau menolong korban bencana kebakaran. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai di daerah Cirebon. Dua tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah aluran sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciareten. Setelah membaca cerita tersebut, ayo kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nomor 2, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Nomor 3, apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? 4, menurutmu, bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Nomor 5,
Ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu tadi. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut, dan menggunakan ejaan yang benar. Indonesia memiliki sejarah masa lalu yang sangat panjang, mulai dari masa keemasan di era masa kerajaan seperti Tarumanegara, Sriwijaya, Singosari, dan Majapahit. Indonesia juga sempat merasakan sejarah kelam di bawah tekanan serta penindasan para kaum penjajah di negeri ini di waktu itu. Penjajahan di Indonesia bermulai dari bangsa Portugis. Ekspedisi yang mereka lakukan pertama kali dipimpin oleh Vasco da Gama yang berhasil berlayar hingga mencapai Malaka. Awalnya, mereka datang untuk berdagang mencari rempah-rempah untuk dijual lagi di Eropa. Mereka disambut baik oleh raja-raja di Nusantara. Namun, lama-kelamaan mereka mulai ingin memonopoli perdagangan, mulai menguasai dan menjajah daerah-daerah yang kaya rempah-rempah dan hasil bumi. Tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia pernah dijajah oleh 6 negara. Yang pertama, Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Banyak raja-raja dan rakyat berperang melawan penjajah selama kurang lebih 350 tahun. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Coba kalian perhatikan baik-baik. Ini adalah Prasasti Ciareten peninggalan Kerajaan Tarumanegara, Bogor. Raja Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit. Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh. Sultan Hasanuddin dengan julukan Ayam Jantan dari Timur, Kerajaan Goa, Talo, Makassar, Sulawesi. Carilah informasi tentang perjuangan, benda bersejarah, dan nilai-nilai kepahlawanan yang telah mereka wariskan kepada bangsa Indonesia. Anak-anak bisa mendiskusikannya dengan teman kelompok, membaca buku, atau bertanya kepada gurumu. Tuliskan nilai-nilai perjuangan dan peninggalan lainnya dari para raja yang mempengaruhi masyarakat atau daerah di tempat kamu tinggal. Tulisanmu bisa memuat semangat perjuangan, nilai pendidikan, ajaran positif, maupun benda-benda bersejarah. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat di saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam.
Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yaitu 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Nanti di rumah kalian coba praktekkan hal-hal berikut ini ya anak-anak. Percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang sejajar dengan cahaya lilin, tepat di belakang lubang tersebut. Nah, setelah itu kalian perhatikan apa yang terjadi. Lalu, cobalah anak-anak menggeser posisi setiap karton, sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Nah, sekarang kalian perhatikan apa perbedaannya dengan percobaan pertama tadi. Yang kedua, sifat cahaya yaitu cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas, atau benda-benda transparan atau bening lainnya, serta benda-benda yang berwarna gelap. Benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Lalu, arahkan cahaya ke tembok yang berwarna putih. Kalian bisa memperhatikan apa yang akan terjadi. Yang ketiga, sifat cahaya yaitu dapat dipantulkan. Percobaannya menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Cobalah berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul tersebut. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Di sini anak-anak, percobaannya menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas yang berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibandingkan aslinya? Setelah anak-anak melakukan keempat percobaan tadi, anak-anak bisa membuat laporannya menggunakan tabel berikut ini. Judul laporannya yaitu laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. Nanti kalian isi nama percobaan pertama apa, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu kalian tulis tujuan percobaannya untuk apa. Selanjutnya, alat dan bahannya. Masing-masing percobaan pasti berbeda. Selanjutnya, langkah kerja. Percobaan pertama, percobaan kedua, ketiga, dan keempat. Dan terakhir, yaitu hasil pengamatan. Apa hasil pengamatan kalian terhadap percobaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat? Terakhir sekali, kalian membuat kesimpulan dari semua percobaan tersebut. Anak hebat pasti bisa. Kegiatan bersama orang tua. Diskusikanlah nilai-nilai perjuangan Raja Purnawarman di rumah.
Dapatkah kamu menemukan nilai-nilai luhur dari sikap dan perilaku masyarakat di sekitarmu? Sampaikan hasilnya kepada teman-teman di sekolah ya, Nak. Oke, anak hebat. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.